Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Nabila dengan NIM 25610400013 dari kelas Aksya A. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang perkembangan ekonomi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di masa beliau ini ekonomi umat Islam berkembang sangat pesat, mulai dari perdagangan sampai pengelolaan keuangan jadi lebih maju. Yuk kita bahas bareng-bareng gimana hebatnya kebijakan ekonomi pada masa itu. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dunia Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, terutama ekonomi. Beliau merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin yang dikenal sebagai pemimpin yang lembut, dermawan, dan sangat peduli terhadap kesejahteraan umat. Perekonomian Islam pada masa ini tumbuh pesat karena wilayah kekuasaan Islam semakin luas, membuka banyak jalur perdagangan baru, dan memperkuat hubungan ekonomi antar wilayah. Kota-kota besar seperti Madinah, Kufah, Basrah, dan Damaskus berkembang menjadi pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi umat Islam. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan negara atau Baitul Mal semakin teratur dengan sumber pendapatan dari zakat, haraj, jizyah, dan hasil perdagangan. Utsman juga menerapkan kebijakan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, larangan riba, dan kewajiban zakat untuk pemerataan kesejahteraan rakyat. Kestabilan politik dan keamanan yang terjaga di masa pemerintahan turut mendukung kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, masa kepemimpinan Utsman bin Affan sering disebut sebagai salah satu periode kejayaan ekonomi Islam dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk perluasan wilayah dan perdagangan pada masa Khalifah Utsman bin Affan meluas sangat pesat hingga Afrika Utara, Armenia, Siprus, dan sebagian Persia. Perluasan ini membuka jalur perdagangan internasional dan meningkatkan aktivitas ekonomi antar wilayah. Kota-kota seperti Madinah, Basrah, dan Kufah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan makmur. Barang-barang dari berbagai daerah seperti rempah, hasil bumi, dan tekstil diperdagangkan secara luas. Nah, selanjutnya adalah peningkatan pendapatan negara atau Baitul Mal. Pendapatan negara meningkat dari sumber zakat, jizyah atau pajak non-muslim, haraj atau pajak tanah, dan perdagangan. Utsman mengatur sistem pencatatan keuangan Baitul Mal dengan lebih rapi dan transparan. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan publik, pembangunan kota, gaji tentara, serta bantuan sosial bagi rakyat miskin dan yatim piatu. Nah, kesejahteraan rakyat pada masa Utsman bin Affan meningkat secara signifikan. Distribusi kekayaan dilakukan secara adil melalui zakat dan bantuan negara. Banyak rakyat yang hidup makmur karena hasil pertanian, perdagangan, dan keamanan wilayah yang terjamin. Utsman juga dikenal dermawan. Ia sering menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umum dan umat Islam. Selain itu, Utsman bin Affan sangat memperhatikan pembangunan sarana ekonomi seperti pelabuhan, pasar, dan jalan perdagangan antar wilayah. Ia membangun armada laut Islam pertama untuk melindungi jalur perdagangan dari bajak laut dan memperluas hubungan dagang. Selain itu, beliau memperluas Masjid Nabawi yang menjadi pusat ibadah, sosial, dan ekonomi masyarakat Madinah. Semua kebijakan ekonomi Utsman bin Affan berlandaskan prinsip syariat Islam, keadilan, larangan riba, dan kewajiban zakat. Ia menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kebijakannya mendorong kerja keras, kejujuran, dan pemerataan kesejahteraan sehingga perekonomian umat Islam menjadi stabil dan berkembang. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang perkembangan ekonomi Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu dan menambah pemahaman kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.